Film ini berjudul Fall tahun 2022, menceritakan kelakuan konyol dua selebeo seksi yang doyan teterekelan dan memanjat tebing. Berawal dari ambisi untuk mencoba yang gak biasa, mereka memanjat tower pemancar TV dengan tinggi 2000 kaki atau 600 meter lebih. Namun siapa sangka, kegiatan ekstrim itu malah menjadi mimpi buruk bagi kelenjar-kelenjar siap panen ini. Mampukah mereka bertahan atau pecah menghantam tanah? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini berawal dari aksi panjat tebing yang dilakukan 3 sahabat di sebuah gunung batu. Terlihat pria bernama Dan terus menyemangati pacarnya untuk jangan takut ke karayapan bersamanya. Ya? Oke. That's my girl. Saat si cantik Becky melakukan aksi ekstrim, si gemoy yang berjuluk Hunter tak mau kalah dengan berusaha untuk sampai ke puncak lebih dulu. Sementara itu, Dan terus istiqomah mendaki dengan mengaitkan alat pada celah tebing. Tanpa diduga, celah yang dipilih Dan malah apartemen seekor burung. Becky dan Hunter pun panik ketika Dan tergantung bagai hadiah panjat pinang. Tak kuat menahan beban tubuh dan dosa Dan, pengait pun lepas hingga Dan terjatuh bebas menghantam bumi. Dan inilah Fall 2022. 1 tahun berlalu, Becky yang gagal move on masih tersiksa dengan kematian si AA Dan yang memiliki belalai panjang gede meskipun sedikit bengkok. Selama itu pula, si ayah tak kenal lelah untuk menyadarkan Becky dari kesedihannya. Akan tetapi, Becky sudah muak dengan bacotan template ayahnya yang itu-itu aja. Bahkan, Becky sudah berani berkata kasar terhadap ayahnya sendiri. Terlihat si ayah pun kecewa dengan sikap durhaka Becky yang akhirnya pergi begitu saja. Di keesokan harinya, Becky ditemui Hunter yang sudah lama tak bertemu dan nongki sambil gibahin tetangga. Melihat kondisi Becky yang kusut, Hunter bisa mengerti karena yang namanya kehilangan pacar berbeda dengan kehilangan keperawanan. Ya iyalah. Lalu, vlogger gemoy dan seksoy ini mengajak Becky untuk menaklukkan sebuah menara TV yang terbengkalai. Akan tetapi, Becky menolak karena sejak kematian pacarnya, ia tidak pernah mendaki selain naik genteng untuk benerin antena. Kemudian, Hunter mengatakan jika Becky harus berani melawan ketakutan. Ia pun yakin cara ini akan membuat Becky tegar dan bisa move on. Di hari berikutnya, Becky akhirnya setuju dengan rencana gila Hunter. Ia pun sudah tidak peduli dengan ketakutannya. Singkat cerita, 2 kelenjar gemoy ini pun menuju lokasi menara yang berjarak 6 jam perjalanan. Terlihat Becky pun sudah tidak sabar merasakan adrenalin dari bahayanya ketinggian. Ketika malam datang, mereka singgah di sebuah motel sambil jajan cilok goang khas Indonesia. Di tempat ini pula, Becky melihat menara yang akan ia daki. Di keesokan harinya, mereka berangkat menuju lokasi menara dengan setelan terbaik yang bisa membuat pria jomblo kokorosakan dari semak untuk berkenalan. Kemudian, Hunter memulai rekaman vlog pendakiannya untuk ia upload di situs abal-abal. Hampir saja, keaduhaian mereka tersambar oleh bemper truk. Makanya, jangan sekali-kali ngoprek HP kalau lagi nyetir. Lanjut, singkat cerita, mereka tiba di menara pemancar yang tinggi menjulang bagai pencakar langit. Ketakutan Becky pun kembali muncul karena ternyata rangkaian besi ini sudah berkarat. Kemudian, Hunter berusaha menenangkannya sambil mengaitkan tali kepada bestinya ini. Dude, this is so cool! Holy... Untung saja, Becky gercep pegangan sebelum gravitasi membunuhnya. You're doing great! Come on!
Baru setengah perjalanan, mereka istirahat di ketinggian 300 meter. Dari tempat ini pula, mereka bisa melihat motel yang merupakan satu-satunya bangunan di daerah ini. Catch up. Singkat waktu, mereka tiba di checkpoint pada ketinggian 500 meter lebih. Terlihat Becky pun nyorot takut saat melihat suasana dari ketinggian ekstrim. Kemudian, Hunter mengajaknya untuk melanjutkan sisa pendakian yang tinggal 60 meter lagi. You're okay. It's gonna look a little bit worse than it is. Di pendakian yang satu ini, mereka mendapat rintangan dari keberadaan parabola. Ketika Hunter berhasil melewatinya, Becky khawatir jika sampai parabola ini menjadi alasan kematiannya. "Kamu kenapa mati, Beck?" "Iya nih, gara-gara parabola." Akan tetapi, Becky berhasil melewati dan melanjutkan pendakian yang tinggal sedikit lagi. I actually really do hate you, Hunter. Hey. What was that? Akhirnya, mereka berhasil menaklukkan menara pemancar dengan selamat. Kemudian, mereka langsung selfie Sukaisi untuk dipamerin di Facebook versi gratis. Bahkan, mereka pun mengabadikan momen ini dengan drone berkapasitas baterai 2000 mAh. Pura kali ah. Tak puas dengan foto biasa, mereka melakukan pose ekstrim di atas ketinggian. You can do this. Take it easy. Open your eyes. Jangan ditiru ya, karena adegan ini hanya dilakukan oleh orang-orang toil yang tak terlatih. Di tengah selebrasi keduanya, Becky tiba-tiba teringat dengan Dan. Lalu, ia menabur abu kremasi sang pacar yang sangat menyukai ketinggian itu. Dan kali ini, tibalah waktunya mereka untuk pulang. Lalu, Becky bergegas turun menuruni tangga yang sebenarnya sudah rapuh. Sebelum Becky nyocol ke tanah, Hunter menarik tali yang masih terikat kepada temannya itu. I just died almost. Meskipun Becky berhasil selamat, tapi satu-satunya tangga untuk turun kini sudah tiada. Di tengah kepanikan, mereka menemukan sebuah teropong dan pistol suar tanpa merek. Akan tetapi, mereka lebih fokus dengan tas perbekalan yang terjatuh di atas parabola. Mereka pun panik karena entah sampai kapan berada di tempat panas ini jika tanpa air. Kemudian, Hunter mencoba meminta bantuan menggunakan iPhone HDC. Tapi sialnya, sinyal HP tidak ada akibat ketinggian dan pengaruh pemancar. Lalu, Hunter membuat sebuah postingan dengan menempatkan HP di bawah mereka. Kali aja ada sinyal. Let me see if I... Come on. I don't either. I don't think it posted. Akibat tali yang cetek, usaha mereka gagal karena HP kurang rendah. Careful, Hunter. Okay. Oh my God. I got it. Did it post? Karena masih saja gagal, mereka membuat postingan permintaan bantuan dengan menjatuhkan HP menggunakan peredam benturan ala kadarnya.
HP itu selamat atau pecah 1000. Mereka menunggu HP mendapat sinyal hingga postingan terupload dan ada yang merespon. Tak lama kemudian, mereka melihat pria jabrik berada di bawah menara. Saat Becky dan Hunter teriak minta tolong, mereka tidak tahu jika HP kreditan Hunter sudah rugi dan hancur berkeping-keping. Lalu, Hunter melarang Becky untuk jangan menggunakan satu-satunya suar di siang bolong seperti ini karena akan sulit terlihat. Ia pun menyuruh untuk menunggu malam karena si jabrik ternyata akan berkemping di daerah ini. Okay, I got it. Holy shit, check this out. Akhirnya, keberadaan mereka diketahui oleh kedua pria burik ini. Orang-orang ini pun dengan mudah menemukan mobil milik Becky dan Hunter. Ketika Becky punya harapan, kedua orang itu ternyata adalah maling. Terlihat Becky dan Hunter pun kesal saat para maling membawa mobil mereka. Ketika tengah malam, Hunter memeriksa luka soek di paha mulus Becky. Mereka pun kini bertahan sambil menahan dingin yang seperti menusuk sampai ke tulang taleng. Di hari kedua, mereka masih bertahan dengan kondisi perut yang hanya makan angin sejak kemarin. Mereka pun kini menduga jika HP Hunter pasti sudah hancur karena tidak ada bantuan yang datang. Kemudian, mereka berencana menggunakan drone untuk meminta bantuan. Lalu, Hunter memberanikan diri untuk mengambil drone yang tersimpan di dalam tas. I'm sorry, Bex. Shit! Hunter! Setelah berhasil mendapatkan tas, Hunter kebingungan untuk kembali karena tali kurang panjang. Melihat Hunter berhasil meraih tali, Becky langsung menggereknya ke atas. Untung saja, Hunter dengan gesit berpegangan pada tas sebelum tubuhnya membentur tanah. Dan setelah berhasil selamat, mereka membuat catatan minta tolong sebelum drone diterbangkan ke arah motel. Baru jarak beberapa meter, drone yang malah lobet membuat rencana ini gagal. Terlihat mereka pun bingung bagaimana cara untuk mengecas drone ini. Di hari ketiga, kecantikan mereka mulai pudar dan mendekati tampilan zombie. Dan kali ini, Becky berusaha untuk mengecas drone menggunakan dudukan bohlam pada menara. Rencana ini pun memaksa Becky yang paling jago ringkas sehat dan bugar menaiki tiang tertinggi. Melihat dudukan bohlam, Becky melakukan segala cara agar sumber listrik ini bisa terhubung pada kepala charger drone. Ketika drone benar-benar mengisi daya, Becky berusaha sekuat otot untuk tetap bertahan dalam pose seperti ini. Tapi tak lama kemudian, burung pemakan daging mencium aroma darah dari ceker Becky. Akhirnya, baterai drone terisi penuh. Lalu, mereka langsung menerbangkan drone menuju motel. Keep going. Sial sekali, harapan mereka pun kandas saat drone tersambar oleh truk.
Dalam kondisi yang kian melemah, Becky berniat untuk menjatuhkan HP miliknya menggunakan sepatu Hunter yang tersisa. Tapi tiba-tiba, Hunter berkata, "Itu akan sulit, Beck, karena aku sebenarnya ada di bawah." Ternyata, Hunter sudah tewas menghantam parabola karena gagal meraih tali saat dirinya terjatuh. Sontak Becky pun kaget karena sejak kemarin ia berhalusinasi seolah ditemani Hunter. Saat semuanya sudah terungkap, Becky yang memang sendirian sejak kemarin kini bertahan dari badai yang semakin mendekat. Di hari berikutnya, si burung melekok kembali untuk sarapan dengan menikmati luka di ceker Becky. Tapi si burung tidak tahu, Becky lebih lapar darinya. Karena tak ada yang bisa dimakan, Becky terpaksa mukbang burung nasar untuk mengembalikan staminanya yang sudah letoy. Lalu, Becky memberanikan diri ke tempat jasad Hunter dengan tali yang ia miliki. Setibanya di lokasi, Becky menuliskan SMS permintaan bantuan kepada ayahnya. Karena sudah terbukti gagal, Becky tidak menggunakan sepatu Hunter saja sebagai peredam benturan. Bahkan, Becky menggunakan jasad Hunter sebagai pelindung tambahan, agar HP mendarat selamat sampai mendapatkan sinyal, hingga pesan pun bisa terkirim kepada ayahnya. Beberapa jam berlalu, si ayah yang sudah menghubungi polisi sedang menuju tower pemancar. Melihat jasad yang sudah dibungkus para polisi, beliau lemas karena menyangka itu adalah Becky. Tapi tiba-tiba, Becky memanggil ayahnya yang sekian lama ia benci. Terlihat Becky pun menyesal atas kelakuannya selama ini. Dan kali ini, ia bertekad untuk move on dan menjalani hari-harinya bersama sang ayah seperti dulu. Karena mereka sudah bersama, berarti film sudah selesai.